Kenapa saya itu Oke, baru record. Sudah record ya? Oke. Jadi kenapa sih banyak sekali masalah yang ada saya seperti itu? Nah, terutama sekarang sih kondisinya pandemi sudah nggak terlalu parah ya dibandingkan di 1 tahun atau 6 bulan yang lalu. Ya, itu pastinya juga rekan-rekan semua mengalami tekanan-tekanan, tekanan batin, tekanan pikiran dan sebagainya. Nah, itu. Nah, di sini sendiri mungkin sebenarnya secara definisi rekan-rekan semua sangat tahu sekali bahwa istilahnya itu apa sih yang dinamakan overthinking. Pada dasarnya, overthinking secara sederhana adalah memikirkan hal di luar secara negatif. Jadi istilahnya itu overthinking itu apa sih, teman-teman? Nah, sebenarnya overthinking sendiri, saya tekankan di sini ya, rekan-rekan ya, memikirkan hal di luar kendali secara negatif. Seperti itu. Nah, seperti apa sih itu? Nah, sebenarnya kita bisa saja berpikiran istilahnya berpikiran positif dalam artian itu seperti ini. Seringkali kita itu pada saat terjadi sesuatu, misalkan saja ya, itu kita mempunyai sebuah cita-cita, keinginan, atau apapun yang kita bayangkan, kita pikirkan berulang kali, kita visualisasikan. Nah, itu akan memberikan energi yang positif terhadap kita. Catatannya di sini sifatnya adalah positif ya, sifatnya positif. Sehingga itu akan memberikan semangat ke kita, bagaimana cara kita membayangkan sebuah kejadian itu akan terjadi, kita rasakan, kita nikmati, dan itu akan semakin memberikan semangat ke kita. Lantas, bagaimana bedanya dengan overthinking ini? Nah, kalau overthinking ini itu adalah memikirkan hal di luar kendali secara negatif dan berulang-ulang dan berlebihan. Ditambahin itu pula secara berlebihan. Seperti itu. Jadi sebenarnya di hal yang di luar kendali ini pun sebenarnya juga ada 2 rekan-rekan yang bisa saya jelaskan. Nah, di luar kendali hal yang dipikirkan oleh manusia itu sebenarnya ada 2. Hal yang dipikirkan di dalam kendali kita dan hal yang dipikirkan di luar kendali kita. Nah, hal-hal yang ada di overthinking itu sendiri itu adalah hal-hal yang ada di luar kendali kita, gitu Mbak Ulan. Jadi lantas apa saja sih yang hal di luar kendali itu? Nah, itu akan saya jelaskan nanti berikutnya. Jadi hal-hal di luar kendali itu ada beberapa ya rekan-rekan. Jadi di situ ada masa lalu, ada masa depan, perilaku orang lain, dan peristiwa yang terjadi. Makanya di sini saya ada moto sedikit ya, teman-teman dan Mbak Wulan di sini ya. Kayaknya moto ini juga cukup bagus sekali. Jadi istilahnya heal the past, enjoy the present, and create the future. Jadi heal the past, enjoy the present, and create the future. Jadi istilahnya sembuhkanlah masa lalu, nikmati masa yang sekarang, dan ciptakan masa depan. Nah, sebentar, belum. Nah, di sini saya mau menjelaskan dulu terkait masa lalu itu seperti apa. Jadi gini, jadi kita tidak akan bisa menikmati masa yang sekarang jika kita itu belum bisa berdamai. Jadi istilah gini, masa lalu. Jadi masalah di masa lalu yang terkait dengan overthinking itu seperti apa sih? Nah, jadi kita misalkan saja, jadi kita tidak akan bisa menikmati masa yang sekarang jika kita itu belum bisa berdamai dengan masa lalu kita. Karena memang banyak hal yang sudah terjadi di masa lalu kita, yang saat ini masih kita pikirkan secara terus dan berulang kali. Efeknya apa? Mungkin kita bisa sakit hati, kecewa, merasa nggak enak. Karena apa itu? Karena kita sudah memikirkan hal yang sudah terjadi di masa lalu. Diulang-ulang pula. Jadi secara terus-menerus kita bayangkan, kita pikirkan. Nah, misal nih kita pernah disakiti seseorang atau
istilahnya seperti ini. Kita pernah mengalami sebuah trauma, kecewa, yang istilahnya itu trauma itu sangat membuat kita sakit hati. Dan itu kita putar-putar, kita terus ulang-ulang dalam pikiran kita, itu jadinya seperti apa sih? Nah, itu semakin nggak enak, semakin terpuruk, dan istilahnya semakin membuat badan kita itu tidak ingin bergerak. Seperti itu. Nah, lantas apa sih yang berkaitan dengan overthinking seperti apa sih yang berkaitan dengan masa depan itu? Jadi overthinking yang berkaitan masa depan bisa seperti ini, rekan-rekan. Misalkan nih ya, jadi istilahnya kalau alhamdulillah kita sekarang itu sudah tidak di era pandemi ya, sudah terlewatin. Bayangkan kalau 1 tahun yang lalu atau 6 bulan yang lalu, di mana ya puji syukur ya, alhamdulillah kita bekerja di sini baik MKO, UKAT maupun Kotsof itu bekerja di perusahaan yang tidak mem-PHK karyawannya. Paling sedikit-sedikit dikurangin lah ya gitu gajinya gitu kan ya. Mungkin itu pun juga nggak sampai 50% gitu kan ya. Nah, di luar sana pada saat kondisi pandemi seperti itu ya Mbak Ulan dan rekan-rekan semua, itu ada terjadi kondisi kan kita sudah sama-sama tahu bagaimana istilahnya banyak orang yang di PHK. Ya, ada sih yang di PHK dia dikasih THR gitu kan ya Mbak Ulan ya, misalkan dikasih THR, dan THR ini dipakai sama dia untuk membuka sebuah usaha, makanan gitu kan ya. Dan ternyata karena dia seorang karyawan, dia tidak tahu pengolahan bisnis yang bagus itu seperti apa, dagang itu seperti apa, dan ternyata dia rugi lagi gitu dan nggak punya uang, sampai bahkan itu mungkin uang sepeser pun dia tidak miliki. Nah, di kondisi yang seperti itu bisa terjadi dia akhirnya apa? Memikirkan bahwa apa yang akan terjadi di masa depannya dia. Ya kan, di situ banyak sekali ya, kalau kita lihat itu kondisi di situ banyak sekali orang yang stres, jadi tertekan. Karena apa? Karena memikirkan sesuatu hal yang di luar kendalinya, yang belum kita ketahui di masa depan. Nah, ini yang dinamakan hal-hal di luar kendali, teman-teman. Ya, jadi kalau memikirkan masa depan secara negatif dan dilakukan secara berulang-ulang, dibayangkan, istilahnya itu bahkan diimajinasikan, dirasakan, itu, aduh aku besok ke depan harus makan apa, aku harus bekerja apa, efeknya apa? Kita jadi semakin terpuruk, kita jadi cemas, kita jadi gelisah, kita menjadi drop, dan secara otomatis apapun itu pasti akan turun, baik tubuh, fisik, dan sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah terkait perilaku orang lain. Jadi overthinking itu pun juga ada yang hal bersifat karena akibat dari perilaku orang lain. Loh, kok bisa sih seperti itu, gitu kan? Nah, ini bisa terjadi jika misalkan kita itu mendapatkan istilahnya perilaku yang kurang menyenangkan, entah itu ucapannya, atau perlakuan yang tidak mengenakan terhadap kita, atau istilahnya kita pada saat bekerja itu ada yang namanya bekerja ya. Jadi istilah ada rekan kerja yang istilahnya sebenarnya itu ingin untuk bercanda atau apa, dan ternyata itu malah menyakitkan di diri kita. Nah, terus setelah itu yang terjadi itu apa gitu di pikiran kita. Nah, pikiran kita itu terus langsung memikirkan sesuatu hal, jadi istilahnya itu kok tega sih, ya kan, kok tega sih orang ini memperlakukan aku seperti ini padahal dia itu kan temanku gitu kan, kok tega sih dia ngelakuin ini ke aku ya, kebangetan banget ya. Nah, nggak nyangka loh dia seperti ini sama aku, terus diputer-puter dan diimajinasikan atau difikirkan di pikiran kita, efeknya apa? Jadi marah, sumpek, tertekan, dan sebenarnya mungkin kita sering mengalami hal seperti ini. Nah, yang berikutnya adalah kita memikirkan sesuatu peristiwa yang sedang terjadi. Ini juga bisa terjadi. Jadi memikirkan sesuatu peristiwa yang sedang terjadi. Semisal saat ini kita ada dalam posisi yang bermasalah. Kita pikirkan berulang kali. Kenapa ini terjadi pada hidupku? Kenapa dia ngelakuin ini ke aku? Isinya kenapa, kenapa, dan kenapa. Dan ini semua akan kita bahas
di slide berikutnya, yaitu terkait problem frame di situ. Ya, jadi saya nanti akan ada slide yang problem frame dan outcome frame. Itu adalah salah satu cara untuk mengendalikan overthinking ini. Ya, jadi sekali lagi saya tekankan rekan-rekan semua bahwa sebenarnya kenapa sih overthinking itu bisa terjadi dan kenapa sih overthinking itu bisa dialami oleh setiap orang, kan seperti itu ya. Karena overthinking itu bisa terjadi akibat dari peristiwa masa lalu, peristiwa masa depan, perilaku orang lain yang tidak mengenakan terhadap kita atau opini orang lain, ya, dan peristiwa yang terjadi saat ini itu. Dan ini semua adalah di luar kendali kita. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini nanti saya akan urai sedikit terkait bagaimana sih caranya kita bebas dari overthinking, gimana sih caranya kita istilahnya mendapatkan solusi supaya terbebas dari overthinking yang memusingkan ini, yang istilahnya itu pikirannya itu hanya ada di pikiran kita. Ya, karena ini semua adalah di luar kendali kita, baik masa lalu dan sebagainya. Jadi overthinking ini adalah pasti hal yang menjadi hal yang negatif, hal yang buruk ya teman-teman. Dipahami dulu di situ. Jadi kalau boleh saya mengatakan ya gak ada bagusnya kita terjebak dalam overthinking. Dan overthinking ini seperti kita masuk dalam lingkaran setan ya sebenarnya. Semakin kita terjebak dalam overthinking, semakin kita memutuskan hal-hal yang atau istilahnya peristiwa-peristiwa yang ada di otak kita. Kenapa sih harus seperti ini? Dan jika tidak diputus, akhirnya apa ya? Kita akan terjebak dalam istilah kayak benang ruwet seperti itu. Kita terjebak dalam pemikiran kita sendiri. Nah, berikutnya nih ya, kalau kita sudah mengalami overthinking, nah kita selalu merasa cemas, kita selalu merasa khawatir, ya kan? Apa sih yang terjadi? Nah, yang umumnya terjadi Oke, yang umumnya terjadi adalah khawatir, kecemasan, frustasi, dan yang paling nggak enak itu apa, teman-teman? Yang pasti adalah insomnia. Ya, di sini yang paling saya bahas terkait insomnia. Orang yang insomnia, susah tidur kalau malam, bisa jadi mengalami overthinking. Nah, kenapa overthinking ini bisa menyebabkan insomnia? Kan seperti itu ya, kok bisa sih kalau kita overthinking itu bisa jadi timbul sebuah yang namanya insomnia. Karena gini teman-teman, di saat kita beristirahat, kalau beristirahat itu kan malam hari gitu ya. Nah, pada saat kita beristirahat itu di malam hari, umumnya itu di jam 7, teman-teman ya. Kalau mungkin rekan-rekan tidurnya di jam 9, itu ada yang namanya pergeseran gelombang otak. Nah, di mana jadi pada saat orang sudah berada saat kondisi rileks, kondisi santai, itu terjadi yang namanya pergeseran gelombang otak dan otaknya itu turun. Jadi gelombang otak turun gitu. Jadi kalau melihatnya itu sih umumnya biasanya menggunakan alat yang namanya elektroensefalogrami seperti itu. Tapi sederhananya bagi teman-teman, misal kita rileks, ya saya ceritakan sederhananya aja tanpa menggunakan alat seperti itu. Ya pada saat kita rileks, pasti kita kan dalam kondisi tanpa sadar, ya kan? Nah, jadi rileks, kondisi pikiran bawah sadar kita itu akan menjadi semakin aktif. Jadi ini kebalikannya ya, teman-teman semua. Jadi tolong dicatat. Pada saat kita bersantai, pada saat kita kondisinya itu berada di rileks, itu kondisi pikiran bawah sadar kita itu semakin menjadi lebih aktif. Itu. Jadi istilahnya itu lebih aktif. Nah, di saat kondisi pikiran bawah sadar kita mau lagi aktif nih, kita mau istirahat saat mau tidur gitu kan ya. Nah, di situ pasti akan ada nih. Coba bayangkan teman-teman semua, ingat-ingat nih yang
sudah tidur nih kemarin-kemarin. Kita semua kan pasti sudah tidur nih kemarinnya gitu kan. Nah, di situ pasti akan ada bayangan-bayangan gambaran entah peristiwa yang sudah terjadi maupun peristiwa yang belum pernah terjadi. Coba kita ingat-ingat. Sebelum tidur pasti muncul gambaran-gambaran seperti itu. Jadi bayangan-bayangan yang sedang muncul ya itu peristiwa di masa lalu, peristiwa di masa depan, walaupun itu belum terjadi loh ya, peristiwa di masa depan itu, jadi entah memikirkan sesuatu yang belum terjadi, makanya saya bilang tadi peristiwa di masa depan. Nah, kalau kita memikirkan ini terus, jadi kita nggak akan tidur-tidur gitu. Kenapa? Kan badan kita rileks, dan sedangkan waktunya pikiran kita ini relaksasi dan waktunya kita pikiran ini tidur, malah diajak untuk ngobrol. Yang ngobrol siapa? Pikiran kita sendiri. Seperti itu. Jadinya apa? Nggak tidur-tidur. Jadi penyebab insomnia adalah seperti ini. Jadi overthinking, semisal nih ya, semisal ini itu malam, gini kan. Nah, ini kebetulan nih sekarang malam gitu ya, kita mau tidur. Nah, paginya mungkin rekan-rekan semua ya kan, paginya dimarahin oleh pemimpin atau pimpinan kita, semisal gitu ya. Nah, sama bosnya dimarahin. Nah, waktu dimarahin ya pasti kan istilahnya di pikiran di batang otak kita kan ada yang namanya otak reptil ya, itu otak yang istilahnya itu otak membentengi kita, membuat keamanan di kita di situ. Nah, dimarahin pasti akan ada penolakan. Nah, pada saat dimarahin itu kebawa tuh marahnya, emosi kita, ya kan, istilahnya ngambeknya kita, nggak enaknya kita, itu kebawa sampai malam. Ya, sampai kebawa pas mau tidur. Ya, kebawa mimpi gitu kan ya. Jadi istilah seperti itu. Terus diingat-ingat, diputer, dibayangkan gitu kan. Kok tega banget ya? Kok tega banget sih bos ini sama aku? Aku tuh sudah bekerja keras, seperti itu kan ya. Aku sudah bekerja keras, masih aja dimarahin. Kurang apa sih yang aku lakukan seperti itu? Dan itu diputer, bayangkan, diingat. Nah, akhirnya apa teman-teman? Sampai larut malam, nggak tidur-tidur. Ya itu, jadi ya kayak orang nonton Korea gitu kan ya, nonton gitu kan, kalau ada slide atau istilahnya itu part ya, saya kurang nonton sih, jadi saya apa cerita part 1 gitu, oke, episode gitu kan ya. Nah, episode pertama penasaran nih apa, dilanjut tuh episode 2 gitu kan, penasaran lagi apa nih, nah dilanjut nih episode berikutnya. Nah, ini sama, jadi diputer, wah kenapa sih seperti ini, kenapa seperti itu. Nah, itu dilanjut akhirnya menjadi apa? Nah, itu menjadi overthinking. Kita jadi mudah khawatir, kita jadi mudah cemas, dan ini perlu diketahui nih sama teman-teman semua ya. Jadi istilahnya ada satu kemampuan juga yang dimiliki oleh setiap manusia. Itu apa? Kemampuan dan kelebihan dalam menghakimi masa depan gitu Mbak Wulan. Jadi istilahnya di sini tuh kelebihan dalam menghakimi masa depan. Padahal kita itu nggak pernah ya kan? Ada nggak yang di sini teman-teman semua kuliah atau kuliah ke hukum gitu kan ya? Nggak pernah. Iya kan, nggak ada gitu kan. Tapi realitanya kita semua itu mempunyai keahlian khusus, yaitu menghakimi masa depan. Menghakimi sesuatu yang belum pasti terjadi. Nah, itu. Nah, apa yang kita yakini, apa yang kita pikirkan ini kemudian nanti kita yakini seolah-olah nanti pasti akan terjadi. Pasti terjadi. Jadi misalkan saja nih ya, saya kasih contoh aja karena juga sudah menunjukkan jam 19.42. Iya, gitu kan ya. Jadi istilahnya pada saat kita mau presentasi nih, kalau teman-teman semua nih ya, baik Kotshop, Yukat atau MKO gitu ya. Kita mau presentasi sebuah materi. Ya kan? Kita mau presentasi sebuah materi di mana materi itu sudah kita siapkan sedemikian rupa. Nah, tapi ternyata di pikiran kita pada saat kita malam itu kita pikirkan, aduh nanti kalau produkku tidak diterima gimana nih, gitu. Aduh nanti kalau manajernya itu tidak menerima aku gimana, nanti kalau aku
di tengah-tengah blank gimana nih? Pernah nggak Mbak Ulan terjadi peristiwa itu? Sering, Bu. Nah, Sering itu terjadi, kan sampai ya. ngeblank jadinya. Nah, jadi istilahnya sampai ngeblank dan nggak tahu apa nih yang harus dilakukan itu. Nah, padahal itu masih ada di hanya pikiran kita. Akhirnya apa rekan-rekan semua? Akhirnya kita nggak jadi maju untuk presentasi. Bahkan mungkin kalau di rekan-rekan, saya nggak tahu ya kalau di rekan-rekan Supergen ini, ada nggak sih yang akhirnya waktu mau jadi MC gitu kan ya, atau jadi moderator, akhirnya izin sakit. Ya, jadi istilahnya izin sakit karena takut menjadi moderator gitu. Semoga nggak ada sih ya teman-teman semua ya. Jadi itu. Nah, lantas gimana sih caranya supaya perasaan nggak enak itu, perasaan khawatir itu, perasaan ragu-ragu itu bisa kita hilangkan, teman-teman? Ya kan? Bagaimana sih caranya kita tidak terjebak di dalam overthinking seperti itu? Nah, supaya kita tidak terjebak dalam pikiran overthinking atau yang berlebihan, kita istilahnya akan saya jelaskan di sini itu ada 3 solusi yang bisa saya berikan untuk teman-teman semua ya, kita sama-sama belajar di sini terkait supaya kita tidak terjebak dalam overthinking. Sebentar Bu, mungkin ini kan juga sudah jamnya jam Oke. 19.44 nih. Mungkin ada pertanyaan gitu ya. Sebelum ke pertanyaan, mungkin dari Pak Beni, ada tambahan dulu. Sudah jam 19.44. Nanti setelah itu kita buka sesi pertanyaan. Untuk pertanyaan bisa Mbak mulai. Wulan, speakernya mati, apa mikrofonnya mati, Mbak? Unmute Mbak Wulan. Oke, tes. Oke, selamat malam. Boleh bertanyanya open voice aja atau harus di chat, Bapak Ibu? Tes. Bisa kedengaran suara saya? Dengar, Bu. Oh iya. Bisa dengar. Bu, saya mau bertanya, Bu. Nanti kita open di jam 8 lah. Ya, ini sekarang 19.45. Mungkin dari Pak Beni ada yang mau ditambahkan dulu, Pak Beni, sebelum kita masuk ke tanya jawab. Jadi biar materinya nggak keputus nih. Oke, selamat malam teman-teman semua. Ya, selamat malam Pak Beni. Ya. Malam, Mbak Beni. Sebenarnya materinya simple kok. Mengatasi overthinking ya. Jadi saya cuma kasih ilustrasi kecil ya, karena waktunya sangat terbatas. Pernah nggak sih teman-teman ada nggak di antara teman-teman yang kayak gini nih? Pada suatu ketika datang ke kantor, terus tahu-tahu ada teman sekantor, teman-teman sapa, misalnya bro atau mbak, selamat siang bu, selamat siang pak, tapi temannya diam aja. Terus teman-teman mikir, aku salah apa ya? Wah, kayaknya kemarin jangan-jangan dia marah dengan aku, jangan-jangan dia makanya kemarin juga nggak bales WA saya, terus sekarang dia diam sama saya, terus Anda bingung. Waktu kerja juga nggak konsen, terus akhirnya Anda mikir, bahkan jadi beban. Ada nggak di antara teman-teman yang modelnya punya sifat kayak gini nih? Ada nggak? Siapa yang punya pikiran kayak gini nih? Ada nggak? Sering Pak. Ada Pak, saya Pak. Ada, Pak. Oke. Jadi sebenarnya padahal belum tentu teman yang tadi tidak nyapa itu bermasalah kan gitu. Jadi bisa jadi sebenarnya dia ada masalah dengan di rumah, tapi ketika dia bersikap seperti itu teman-teman sudah pusing banget, bahkan mikirnya jauh banget, seolah-olah menyalahkan diri sendiri, padahal sebenarnya nggak ada hubungannya. Nah, ini salah satu contoh overthinking. Jadi sebenarnya tadi sudah secara teori dijelaskan panjang lebar sama Bu Santi. Nah, saya hanya memberikan sebuah asupan kecil, karena teman-teman banyak yang mau tanya ya. Intinya kayak gini, banyak hal. Jadi dalam kesimpulannya adalah 90% lebih apa yang Anda khawatirkan itu nggak terjadi. Nah, kalaupun akhirnya terjadi, sebenarnya itu bukan karena apa yang Anda khawatirkan, karena kekhawatiran Anda itu yang menyebabkan itu terjadi gitu loh. Jadi sebenarnya
orang yang nggak kepikir akhirnya jadi kepikir. Sesuatu itu terjadi karena sebenarnya bukan karena yang kita khawatirkan itu memang akan terjadi, tapi karena kekhawatiran kita itulah dia terjadi gitu. Jadi ini salah satu hal yang penting secara prinsip overthinking. Jadi kalau teman-teman ingin mereduce, ingin hidup happy, ingin hidup tanpa beban, kadang-kadang ada saatnya, ada kalanya juga penting atau coba untuk sikap masa bodoh. Itu aja salah satu tip dari saya. Jadi tidak semua harus dipikirkan mendalam. Bukan berarti cuek, tapi juga tidak semua harus dipikirkan mendalam gitu ya. Bedanya itu dipikirkan tapi ya udah gitu. Tapi nggak usah terlalu mendalam dan memakan energi. Mungkin itu aja simpelnya tambahan dari saya sebagai closing statement. Nanti tinggal kalau kita Mbak Ulan buka tanya jawab, kita ada beberapa hal yang bisa dijawab Bu Santi maupun saya. Silahkan. Baik, singkat waktu, tadi yang mau bertanya, yang open mic dulu sebelum kita masuk ke chat. Ya, selamat malam Bu Santi. Ya, selamat malam. Dengan siapa nih? Saya Wahyu dari PT MKO, Mbak. Oke, Pak Wahyu. Gimana, Pak? Ya, dari beberapa apa yang tadi disampaikan dari Bu Santi, ada salah satu ini yang membuat saya ingin bertanya, apabila jika kita mengalami stres seperti gangguan kecemasan, depresi atau serangan panik akan semakin tinggi pada kita yang memiliki penyakit mental, berpikir berlebihan pada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu bisa memperparah gejala. Nah, apakah menurut Ibu hal tersebut termasuk overthinking atau gangguan mental? Gimana, Bu? Termasuk overthinking atau gangguan mental nih? Oke, bisa langsung saya jawab ya? Iya. Oke. Sesuai saya jelaskan sebelumnya, jadi istilahnya gini, overthinking itu adalah bagian dari gangguan psikis maupun mental. Jadi kalau orang sudah berpikir berlebihan, jadi itu namanya kalau kayaknya menggema, Mbak. Oke, sebentar. Ya, jadi istilahnya orang yang pikirannya berlebihan itu biasanya berada dalam kerangka yang namanya problem frame. Nah, itu juga. Jadi ada istilahnya di sini problem frame itu adalah kerangka berpikir manusia berdasarkan masalah-masalah yang ada. Jadi cara berpikirnya itu fokus pada masa lalu. Saya punya juga. Jadi di situ umumnya gini, Pak Wahyu. Jadi pertanyaannya adalah mengapa sih terjadi pada hidupku? Ya kan, mengapa dia selalu berbuat seperti ini ke aku? Ya kan? Jadi Betul. istilahnya semua pertanyaan-pertanyaan yang clue-nya di sini adalah why. Jadi kalau orang yang hidupnya berada di kerangka problem frame, dia akan selalu berpikiran yang sifatnya why. Mengapa ini terjadi kepadaku? Ya, seperti itu. Mengapa sih orang ini jahat kepada aku? Mengapa sih aku nggak bisa sukses? Seperti itu. Jadi mengapa, dan mengapa. Jadi istilahnya jawaban saya adalah di sini orang yang overthinking itu pun juga merupakan bagian dari orang yang mengalami gangguan psikis ataupun mental. Itu jawabannya. Oke, gimana Pak Wahyu? Baik, terima kasih Bu untuk penjelasan dan jawabannya. Sudah sangat dipahami. Terima kasih. Untuk next pertanyaan. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dari mana ini? Iya, assalamualaikum dari Tito Yukar. Oh, Pak Tito. Ya, Pak Tito, silakan. Ya, Bu Santi mau tanya nih. Ada perbedaan nggak sih overthinking itu dengan mental block? Itu aja sih. Oke, sebenarnya begini Pak Tito. Mental block itu bagian dari overthinking. Kenapa? Karena yang orang selalu pikirkan di mental block itu adalah nggak bisanya duluan. Jadi mengapanya pun juga diulang-ulang di situ. Jadi istilahnya nggak bisa A, nggak bisa B, nggak bisa C, nggak mungkin, dan nggak mungkin. Dan ini
umumnya kenapa seperti itu? Karena pasti ada relevansinya juga dengan why. Mengapanya? Jadi istilahnya aku nggak akan bisa capai target. Mengapa? Karena aku nggak, ilmuku apa, kemampuanku apa sih? Seperti itu. Pak Tito. Iya, jadi ini masih korelasi, masih teman lah ya istilahnya. Oke. Seperti itu. Gimana Pak Tito? Siap. Terima kasih. Apa masih Bu ada yang Santi. kurang dipahami? Jadi hampir Mungkin tadi materinya sudah. Masih ada keterkaitannya berarti ya? Ya, masih berkaitan karena korelasinya orang yang mempunyai mental block itu pasti akan ada rentetan pertanyaan selanjutnya. Jadi why aku tidak bisa melakukan ini? Why A, why B? Mengapa harus aku yang disuruh? Bisa seperti itu. Kenapa? Karena kalau orang mental block itu pastinya difikirkan hal-hal yang bersifat negatif yang di luar kendali kita. Karena kita belum mengalami itu. Seperti itu. Itu penjelasannya. gimana Pak Tito? Apa ada feedback lagi? Ya sudah, Mbak. Pak Tito. Tadi kayaknya ada pertanyaan dari Bu Anita deh. Coba. Bu Anita? Oke, Bu Anita. Hadir. Kita monggo Bu. Tanya apa ya tadi? Lupa ya, Mbak. Oh, gini. Saya mau tanya. Kalau sales itu kan ada dua ya. Kita ngomong overthinking. Yang tadi saya takutkan itu apakah semua yang berkaitan dengan overthinking itu selalu mengarah ke hal yang negatif? Satu. Yang kedua, apakah perbedaan antara overthinking dengan kekhawatiran? Itu Mbak Wulan, Bu Santi, thank you. Bu Santi bisa dijawab dulu untuk pertanyaan pertama. Apakah semua overthinking itu termasuk negatif? Ini saya tanya, maaf, saya jawab atau perlu Pak Beni juga menjawab? Karena nanti kayaknya saya jawab terus, ya nggak masalah sih. Iya. Bu Santi, untuk pertanyaan pertama nanti yang kedua Pak Beni, gitu aja. Oke, pertanyaannya tadi adalah apakah overthinking itu selalu hal-hal yang bersifat negatif, gitu ya? Iya. Jadi sebenarnya gini, mayoritas orang yang berpikirnya itu over, itu adalah mayoritas hal-hal yang bersifat negatif. Kenapa seperti itu? Karena kalau hal-hal sebenarnya gini, manusia itu juga kadang-kala juga bisa berpikir, ini berpikir ya namanya, bukan overthinking, berpikir bahwa memikirkan sesuatu yang aku harus capai ini, aku pasti akan capai ini, dan itu divisualisasikan, dibayangkan, imajinasikan, dirasakan, didengarkan, ini juga bisa terjadi. Ini juga pemikiran kan seperti itu. Nah, tapi ini sifatnya, karena sifatnya positif, maka itu bisa memberikan sesuatu yang bersemangat buat kita. Jadi kita semakin semangat untuk bekerja dan semangat untuk mencapai target. Nah, tapi kalau mayoritas yang namanya overthinking, nggak ada yang namanya overthinking yang positif-positifnya. Karena mayoritas overthinking itu ya negatif. Jadi istilahnya kalau kita berpikir, mengapa harus ini terjadi? Jadi seperti kayak kita menggali sumur, kita menggali terus, kita gali terus, kita gali terus, sampai ke dalam kan nggak ketemu jalannya. Jadi ya itu nggak ada baik-baiknya, seperti itu. Jadi kalau kan mayoritas yang namanya overthinking ya overthinking ke negatif, seperti itu. Jarang banget ke overthinking yang positif. Jadi pasti negatif ya? Iya. Oke, gimana Bu Nita? Untuk pertanyaan pertama, apakah sudah bisa diterima?
Jangan bisa diterima, bisa dimengerti Mbak Wulan. Iya, jadi mungkin kedepannya saya perlu perbaikin lagi. Soalnya saya selalu menetapkan pikiran overthinking ke sales bahwasanya apa yang saya targetkan itu adalah hal yang kecil. Jadi kamu mesti lihat dan mesti berpikir lebih over lagi terhadap angka yang sekarang ada di hadapan kamu. Dan malam ini dijelaskan oleh Bu Santi bahwasanya nggak seperti itu gitu. Overthinking itu berarti saya menekankan ke tim saya untuk hal yang buruk berarti ya. Jadi ini mungkin yang harus saya rubah ya Bu Santi ya. Jadi gini, ada penjelasan sedikit Bu Anita, hal yang menarik sih ini sebenarnya. Mungkin ke slide show berikutnya. Terkait yang apa yang tadi Bu Anita terkait kamu harus ini memikirkan bahwa sebuah omset itu adalah sesuatu yang menarik. Kan seperti itu ya Bu Anita ya. Nah, ini kalau yang terkait hal tersebut, ini bisa saya jelaskan sedikit. Jadi pada dasarnya, kalau orang yang overthinking, itu dia selalu berada di kerangka berpikir yang namanya problem frame, yaitu pertanyaannya dengan clue atau kunci, yaitu why, dan why. Nah, kalau apa yang di-statekan sama Bu Anita tadi, itu adalah namanya diafirmasi. Kalau istilah mudahnya itu diafirmasi dan di reframing, itu istilahnya. Jadi kita merubah pola pikir kita menjadi pola pikir outcome frame. Nah, outcome frame itu apa sih? Outcome frame di sini adalah cara berpikir fokus pada solusi. Nah, itu bukan overthinking namanya, tapi mereframing, merubah cara berpikir kita. Nah, kunci dari reframing itu apa? Nah, di situ apa saja sih baiknya gitu kan ya, yang harus kita lakukan kalau kita mengalami sebuah masalah yang seperti ini. Itu. Nah, kalau misalkan pun kita dalam kondisi apa nih yang harus aku lakukan gitu ya. Apa yang belum pernah aku lakukan yang harus aku perbuat supaya masalahku ini cepat selesai. Nah, atau mungkin kalau mentok lagi, siapa sih yang bisa aku minta bantuan untuk memenuhi atau mencapai caraku ini? Nah, seperti itu. Jadi mencari cara-cara solusi, ya kan? Apa saja yang harus aku selesaikan. Jadi kuncinya adalah mencari solusi-solusi yang belum kita lakukan. Jadi kuncinya adalah how. Seperti ini, rekan-rekan semua, Bu Anita. Jadi istilahnya kita merubah cara berpikir bahwa cara apa yang terbaik yang harus bisa kita lakukan untuk mencapai target itu. Jadi reframing dan merubah pola pikir menjadi outcome free. Ya, ini yang bisa saya jawab. Oke, Bu Nita. Mantap, Bu. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya berarti ya? Boleh. Bu, minta tolong tadi dibantu Bu pertanyaan keduanya tadi. Apa bedanya thinking dengan kekhawatiran atau rasa khawatir? Apa bedanya overthinking dengan kekhawatiran gitu ya Bu ya? Untuk pertanyaan kedua ini bisa dibantu untuk Pak Beni. Pertanyaan dari Bu Nita, Pak. Apakah khawatir dan overthinking itu berbeda? Iya, jadi sebenarnya di definisi overthinking sendiri itu adalah hal yang mendasari overthinking itu adalah stres dan kecemasan. Jadi salah satu hal yang dalam teorinya itu secara basic overthinking, kalau bahasa Inggrisnya itu overthinking dan stress, anxiety ya. Jadi yang menyebabkan menjadi kita tadi cemas. Jadi perbedaan apa tadi? Overthinking dengan kekhawatiran. Iya. Ya sebenarnya kekhawatiran itu kan gini loh. Overthinking kan namanya over
over itu berarti kan istilahnya itu kita berpikirnya terlalu berlebihan. Nah, karena kecemasan timbul karena kita berpikirnya terlalu berlebihan. Misalnya contoh tadi, kita berpikir bahwa si A tidak diem aja. Nah, kita karena ada beberapa hal background yang tadi sudah dijelaskan sama Bu Santi bahwa ada beberapa yang melatar belakangi kita berpikirnya terlalu jauh karena beberapa masa lalu atau mungkin beberapa pengalaman-pengalaman yang pernah kita alamin. Kita jadi punya pikiran bahwa dia orang ini diamin saya, jangan-jangan ada kayak gini, jangan-jangan ada kayak gini. Jadi berpikirnya sudah terlalu jauh. Kalau orang lain dalam kondisi normal, dalam kondisi pemikiran sehat, mungkin berpikirnya 1 langkah. Tapi kita berpikirnya 8 langkah gitu. Sehingga akhirnya jadi kecemasan. Akhirnya jadi memakan energi kita. Seolah-olah bahwa sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkan jadi kita khawatirkan gitu. Padahal itu adalah create dari, jadi istilahnya itu apa? Overthinking adalah, kalau dalam quotes-nya, overthinking adalah sesuatu yang seni menciptakan problem yang tidak ada gitu loh. Jadi problem itu nggak ada, tapi kita ciptakan dengan pemikiran kita sehingga problemnya ada gitu. Nah ini penting banget, karena kalau kita tidak bisa mendamaikan hal ini, biasanya stresnya bertambah gitu loh. Orang yang dalam stres tinggi, dalam tekanan tinggi, biasanya akan lebih dengan mudah secara emosional akan lebih mudah overthinking gitu. Misalnya ya kita lagi nggak enak, nggak pegel, ada kesenggol dikit, seolah-olah kita juga bisa langsung emosi sehingga menyebabkan seolah-olah orang ini bahasa Jawa nggarai atau memicu dan lain sebagainya. Ya itu sih hubungannya. Jadi kecemasan tadi sebuah hal yang terjadi akibat dari pemikiran yang terlalu berlebihan tadi. Mungkin itu tambahannya. Iya. Oke, banyak sekali nih Bu pertanyaannya masuk dari chat juga nih. Saya baca satu-satu ya. Ini dari Mbak Farah Trijayanti. Malam Bu Santi, saya mau tanya, kalau seorang yang selalu memikirkan skenario terburuk, apakah itu overthinking? Tapi kan berarti karena itu kan akhirnya tercipta plan B, C, D, dan lain-lain. Tuh, gimana tuh Bu? Bisa diulangi lagi. Jadi memikirkan sesuatu, Memikirkan skenario terburuk, apakah itu overthinking? Oke. Di sini adalah memikirkan skenario yang buruk. Seperti itu ya. Jadi istilahnya ini perlu saya jelaskan dulu ke teman-teman semua. Jadi sebenarnya tubuh manusia itu terdiri dari 3 elemen. Ya, sebenarnya manusia itu terdiri dari 3 elemen. Tubuh, pikiran, dan perasaan. Nah, tubuh kita memang hidup di masa kini. Tetapi pikiran kita dan perasaan kita, karena perasaan ini mengikuti pikiran. Pikiran kita itu bisa hidup di masa lalu, ya kan? Pas masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, sesuatu yang difikirkan tadi kemungkinan yang terburuk adalah korelasinya sama dengan kita memikirkan sesuatu yang masa depan yang belum tentu terjadi. Beda lagi, jadi istilahnya kan tadi ada nih pembenarannya seperti ini. Tapi kan dengan kita memikirkan sesuatu yang terburuk di kemudian hari, kita akhirnya menjadi sebuah plan. Ini beda pemikiran ya, antara plan atau perencanaan kerja dengan pemikiran kemungkinan yang terburuk. Jadi kalau kemungkinan terburuk itu ngomongnya apa? Kalau bahasa buruk, pikiran bawah sadar kita yang kita terima apa? Hal buruknya, hal negatifnya. Jadi nggak akan ada yang namanya plan-plan baik. Beda kalau kita istilahnya itu kita nggak perlu pikirkan apa yang terjadi ke depan itu seperti apa, tapi kita hanya merencanakan kondisi plan A, plan B, plan C, tapi itu pun jangan difikirkan itu pasti akan terjadi seperti itu.
Ya, yang perlu dipikirkan adalah misi atau visi ke depannya seperti apa. Misal nih contoh, kita bisa istilahnya itu memanfaatkan bisa Zoom seperti ini adalah hasil pemikiran orang-orang yang lalu. Mungkin 10 atau 20 tahun yang lalu yang menciptakan Zoom. Atau kita bisa menikmati Facebook karena apa? Karena pemikiran-pemikiran konyol, ide konyol, dan ini ide positif. Bukan sesuatu yang meresahkan. Jadi istilahnya ide positif, impian, hal-hal yang positif, pandangan ke depan bahwa aku ingin melakukan atau mempunyai sesuatu yang mempermudah prinsip hidup manusia. Seperti itu. Jadi nggak ada plan buruknya. Itu yang bisa saya jawab, Mbak Farah. Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya nih, ada pertanyaan dari Bapak Alif. Tanya Bu, bedanya overthinking dengan realistis apa ya? Kan dalam hidup selalu ada risiko. Overthinking itu sekali lagi kita jelaskan bahwa memikirkan hal di luar kendali. Berarti sudah terjadi atau belum? Mbak Wulan bisa jawab, belum kan? Belum tentu terjadi kan? Nah, apa bedanya dengan realistis? Realistis sudah terjadi atau belum? Realistis. Sudah terjadi. Realisasi. Kan realistis itu asal dasar bahasanya adalah realisasi, merealisasikan. Berarti akan dilakukan. Kalau realistis, kata belakangnya adalah IS, adalah biasanya sesuatu yang sudah terjadi. Ini bedanya. Berarti ini masa lalu yang sudah terjadi. Overthinking adalah hasil ciptaan pikiran yang belum terjadi. Itu yang bisa saya jawab. Oke. Lanjut Bu, pertanyaan selanjutnya dari Slamet Riyadi. Bagaimana menghilangkan overthinking menurut psikologi? Oke, ini yang menarik nih. Karena dari sekian banyak tadi, itu adalah masih berpikir kenapa overthinking, kenapa overthinking. Solusinya belum ada yang tanya. Oke, ini pertanyaan cukup luar biasa. Jadi di sini yang pertama tadi yang saya jelaskan terkait merubah pola pikir atau cara berpikir kita dari problem kerangka berpikir bermasalah menjadi outcome frame. Ya, merubah menjadi pola pikir yang lebih baik, ya kan? How? Bagaimana caranya kita bisa berubah. Nah, solusi yang kedua, ini yang paling gampang, yaitu coba teman-teman saya tanya nih. Tadi kan overthinking umumnya terjadi di malam hari pada saat kita mau tidur. Mayoritas orang kalau mau tidur itu badannya bergerak atau enggak? Coba bisa dijawab di chat. Mayoritas orang yang mau tidur itu badannya bergerak atau yang memang rebahan, santai-santai, otomatis badannya nggak bergerak. Seperti itu. Nah, disitulah yang menjadi masalah umumnya. Jadi overthinking itu sesuai yang saya jelaskan tadi muncul ketika orang nggak bergerak. Ya, orang itu diam. Jadi ya seperti tadi yang saya jelaskan, malam hari setelah dimarahin bos, capek-capek, duduk, merenung. Nah, karena orang overthinking itu ciri-cirinya adalah dia akan duduk, merenung, melamun, dan membayangkan. Coba saya tanya, apa ada orang yang overthinking dengan lari-lari? Coba, ada nggak? Atau berpikir, kenapa sih aku kok dimarahin bosku terus dengan lari-lari seperti itu? Kecuali kalau habis diputuskan pacarnya, lari, nangis. Gitu kan. Tapi kan dia kan berhenti di suatu tempat, dia meluapkan semua tangisnya itu. Jadi gimana sih solusinya supaya terbebas dari overthinking? Ya dengan jarak banyak bergerak. Jadi ini saya tanya nih kalau ke Mbak Wulan. Mbak Wulan kalau biasanya ke mall itu jadinya semakin fresh atau semakin stres? Kalau saya semakin fresh, Bu. Bapak-bapak nih kalau
diajak istrinya ke mall jadi stres nih. Tambah pusing, Bu, tambah pusing. Cocok, Bu. Nah, di sini hal yang perlu dipikirkan adalah seperti ini, diniatkan. Biasanya yang umumnya dilakukan oleh emak-emak. Jadi istilahnya kalau emak-emak itu, kalau dia banyak pikiran, stres, itu biasanya malah bersih-bersih rumah, nyapu, sambil ngomel sih. Istilah seperti itu. Nah, di situ dia akhirnya nggak akan berpikir over, sama. Nah, saya sekarang bertanya nih ke Mbak Wulan, pada saat ke mall, nah itu kan stresnya hilang gitu kan ya. Nah itu tapi bisa menyelesaikan atau enggak? Enggak juga sih, Bu. Pulang juga kepikiran lagi, Bu. Nah, itu maksud saya seperti ini. Memang jalan-jalan atau mungkin kalau cowok bisa dilakukan itu lari-lari atau olahraga, banyak bergerak. Di situ memang tidak menyelesaikan sebuah masalahnya. Tapi setidaknya dengan kita melakukan banyak pergerakan, kita tidak istilahnya itu mematikan pikiran-pikiran negatif kita yang lain. Ya kan? Kita karena kalau orang olahraga pun itu juga menghasilkan hormon endorfin, serotonin, jadi istilahnya hormon-hormon kebahagiaan. Itu olahraga juga menghasilkan, teman-teman. Termasuk kalau jalan-jalan ke mall buat para cewek itu juga menghasilkan hormon-hormon kebahagiaan walaupun itu enggak belanja. Nah, tipsnya adalah pada saat teman-teman semua melampiaskan ke sana, itu divisualisasikan, dibayangkan, dan diniatkan. Jadi akhirnya nggak akan belanja. Dalam artian apa? Aku tujukan di sini bahwa aku melakukan jalan-jalan ini karena aku ingin membebaskan pikiran-pikiran negatifku. Jadi aku semoga dengan jalan-jalan ini aku akan semakin positif dan seluruh masalah-masalahku bisa setidaknya itu terselesaikan. Dalam artian terselesaikan itu di pikiran. Belum selesai masalahnya, tapi setidaknya dengan clear, dengan kita lebih rileks, dengan kita lebih fresh, kalau olahraga juga, kita mengurangi pikiran-pikiran negatif, dan kita akhirnya berpikir jernih, ya kan? Ini istilahnya mindfulness, ya mindfulness. Kita penuh dengan kesadaran karena habis lari, gitu kan ya? Kita mindfulness penuh dengan kesadaran. Jadi kita bisa merasakan pikiran kita, hati kita, apa yang kita lihat itu dengan hal-hal yang positif. Jadi di situ menghentikan hal negatif dan kita berpikiran atau berkesadaran penuh. Itu namanya mindfulness. Nah, ada tips yang lain, Mas Slamet. Tipsnya apa? Nah, kalau rekan-rekan semua pernah nggak nih, kalau stres, pusing, tertekan, akhirnya pelampiasannya ke apa? Makan. Sering, Bu. Sering. Iya kan? Mungkin teman-teman cewek nih, banyak nih. Atau mungkin cowok juga seperti itu. Yang mayoritas tertawa ini pasti pelampiasannya ke makan nih. Seperti itu ya. Nah, ini sebetulnya ada hal baiknya juga. Kita lampiaskan makan, tapi tidak berlebihan ya, karena semua yang berlebihan itu jadinya juga buruk. Jadi bagaimana sih melampiaskannya? Jadi pada saat kita stres, kita marah karena habis masalah atau bertengkar atau apapun di situ. Nah, kita pernah nggak teman-teman itu makan coklat atau minum es campur, itu kan rasanya ekstra manis. Atau mungkin kalau pelampiasannya itu ke pedas, itu bagus banget untuk melampiaskan rasa kita, stres kita, kecemasan kita itu ke makanan ini. Jadi dilampiaskan tuh. Ini makanannya ekstra rasa ya. Jadi istilah kalau pedas ya ekstra pedas, manis ekstra manis. Seperti itu. Makanya kenapa di coklat itu mengandung zat yang meredakan rasa emosi kita. Dan di sini perlu saya jelaskan ke teman-teman semua. Sebenarnya emosi itu adalah rasa. Dan marah itu bukan
salah satu dari bagian emosi. Jadi kalau emosi itu nggak harus negatif. Jadi emosi marah, emosi senang, ya itu semua bagian dari emosi. Mbak Ulan itu ada yang tanya lagi. Ya, silakan. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini sepertinya Mbak Zara sudah terjawab untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah overthinking berpengaruh nih terhadap law of attraction? Pak Beni bisa tolong dibantu Pak untuk pertanyaan dari Mas Hansen? Maksudnya pengaruh gimana? Gimana Mas Hansen, bisa open mic? Maksudnya gini Pak Beni, jadi overthinking, jadi sesuatu yang kita pikirkan, jadi negatif tuh Pak. Apakah akan berpengaruh Pak terhadap sesuatu yang kita pikirkan dan akan tertarik gitu? Ya pastinya semua yang kita pikirkan itu akan berpengaruh pada apa yang akan terjadi. Oke. Pastinya itu sih. Kalau jawabannya akan pengaruh atau tidak, kalau kita berpikir dalam hukum ketertarikan, kita berpikir A, akan terjadi A. Itu aja. Oh, oke, siap. Pak Beni, makasih Pak. Iya. Satu lagi Pak, pertanyaan terakhir. Apakah sikap masa bodoh itu satu-satunya solusi untuk menghindarkan kita dari overthinking? Salah satunya aja yang salah satu dari solusi overthinking adalah belajar untuk masa bodoh, maksudnya. Bukan bukan berarti kita langsung masa bodohnya itu ignore. Jadi tapi masa bodoh itu artinya mencoba untuk tidak terlalu berpikir secara dalam. Jadi menetralisir. Nah, yang paling penting solusinya adalah ketika kita overthinking pada sesuatu, salah satu solusinya ada bertindak atau action. Jadi di situ misalnya kita contoh, saya mau latihan sesuatu. Aduh, nanti gimana, bisa nggak ya? Saya mau kayak gini, bisa nggak ya? Saya mau datang ke customer, nanti kira-kira gimana ya? Udah mikirnya terlalu banyak. Jadi salah satu untuk menetralisir adalah kita harus bertindak. Ternyata setelah kita bertindak, ternyata nggak seperti yang gue pikirin. Ternyata nggak seperti yang ada dalam pemikiran saya. Ternyata nggak ada apa-apa tuh. Akhirnya ke depan dengan pengalaman yang berulang-ulang tadi bahwa ternyata tidak ada apa-apa, kita akan lebih biasa untuk melakukan yang selama ini kita khawatirkan gitu. Misalnya teman-teman itu ada apa ya istilahnya tuh, kita takut pada sesuatu, sindrom terhadap sesuatu. Begitu kita nyelup aja atau tenggelam di dalam sesuatu apa yang kita takutkan tadi, ternyata nggak seburuk apa yang saya lakukan gitu loh. Jadi intinya datangin apa yang kamu khawatirkan itu, lakukan gitu. Apa yang jadi kalau kita mikirkan takut untuk melakukan sesuatu, lakukan gitu. Itu aja sih salah satu yang paling simpel. Oke, karena sudah pukul 20.20, bagaimana ini? Masih ada pertanyaan lagi? Mungkin satu kali lagi? Langsung bisa open mic untuk menghemat waktu. Atau sudah tidak ada ini? Oke, sepertinya sudah tidak ada. Waktu juga sudah menunjukkan pukul jam 20.21. Sangat menarik untuk materi hari ini, sangat luar biasa. Semoga materi kali ini bisa membantu kita bagaimana cara kita mengendalikan pikiran-pikiran kita agar lebih efektif gitu ya. Jadi menjauhkan pikiran-pikiran kita dari pikiran yang negatif. Untuk pertanyaan yang masih belum terjawab, mungkin terlewat, saya minta maaf. Dan terima kasih untuk Bapak Beni, untuk Bu Santi, untuk materinya malam hari ini. Mungkin bisa saya tutup untuk sesi hari ini. Pak Beni, mungkin masih ada tambahan lagi sebelum saya tutup, Pak? Udah malam. Oke, baik. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Beni, terima kasih Bu Santi. Sebelum kita tutup, minta tolong Mas Daniel untuk difoto dulu. Untuk absensi, Mas Daniel minta tolong untuk foto dulu.
bisa mohon di open cam. Yang belum open cam, silakan di open cam. Oke, halaman pertama dulu ya. Oh, ini rame ya, ada 3 halaman. Oke, 1, 2, 3. Ini untuk yang halaman pertama. Halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, halaman ketiga. 1, 2, 3. Oke, udah selesai. Thank you. Oke, terima kasih. Maaf jika ada salah-salah kata. Saya tutup sesi pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.